adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Nah, di kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Alangkah baiknya sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke adik-adik, kita kembali ke materi. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem pernapasan manusia. Sebelumnya, adik-adik sudah tahu tidak apa yang dimaksud sistem pernapasan manusia beserta contoh-contohnya? Nah, kalau belum tahu, kita simak video pembelajaran berikut ini. Apa yang dimaksud dengan pernapasan? Nah, pernapasan adalah kegiatan menghirup oksigen atau yang dimaksud juga dengan inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida atau yang dimaksud juga dengan ekspirasi melalui alat pernapasan. Nah, adik-adik, di bawah ini ada contohnya pada inspirasi dan ekspirasi. Nah, adik-adik, inilah sistem pernapasan pada manusia. Adik-adik sudah tahu tidak, sistem pernapasan manusia itu ada berapa macam? Nah, kalau belum tahu, kita simak slide selanjutnya. Nah, adik-adik, contoh sistem pernapasan manusia yang pertama adalah hidung. Nah, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi menyaring debu yang masuk ke hidung, dan selaput lendir juga berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Nah, itu di gambar samping adalah contoh pernafasan pada hidung. Nah, adik-adik, selanjutnya contoh sistem pernapasan pada manusia yang kedua itu adalah faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Nah, adik-adik, amati pada gambar di samping ini. Nah, itulah sistem pernafasan pada faring. Selanjutnya, contoh sistem pernafasan pada manusia yang ketiga yaitu laring. Adik-adik sudah tahu tidak apa itu laring? Nah, laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Fungsi laring adalah untuk
melindungi saluran pernafasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Nah, adik-adik, itulah contoh di samping pada sistem pernafasan laring. Nah, adik-adik, selanjutnya sistem pernafasan pada manusia yaitu trakea. Kalian sudah tahu tidak apa itu trakea? Nah, trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Adapun fungsi trakea, yaitu fungsinya trakea adalah menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan atau merangsang mesin dan batu. Nah, adik-adik, gambar di samping adalah contoh sistem pernapasan pada trakea. Contoh keenam pada sistem pernapasan manusia yaitu bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Adapun fungsinya yaitu fungsi bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Nah, adik-adik, itulah gambar di samping pada sistem pernafasan manusia pada bronkus. Contoh keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Nah, adik-adik, adapun fungsinya yaitu fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Nah, adik-adik, itulah gambar di samping pada sistem pernafasan bronkiolus. Contoh ketujuh pada sistem pernapasan manusia yaitu alveolus. Adik-adik sudah tahu tidak apa itu alveolus? Nah, alveolus berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Adapun fungsinya, fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, adik-adik, itulah gambar di samping pada sistem pernapasan alveolus. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah membahas tentang sistem pernapasan manusia beserta contohnya. Sebelum kakak menutup pembelajaran hari ini, kakak akan memberikan tugas latihan. Nah, tugasnya itu tuliskan organ pernafasan yang ditunjukkan oleh nomor dalam gambar di samping. Nah, itu tugasnya ya adik-adik dan dikumpulkan pada minggu depan. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang kakak kasih dan dikumpul pada minggu depan. Oh iya, sebelum menutup pembelajaran, kakak ingin tanya, tadi ada berapa contoh sistem pernapasan manusia? Iya, betul, ada 7 sistem pernapasan pada manusia. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah
tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya.